Kembali lagi bersama saya, Ritan, Cerita Setan. Malam ini, saya akan bercerita tentang daerah angker. Kebetulan cerita ini saya dapat dari salah satu warga yang berada di daerah Tangerang. Dia membuat sebuah bengkel tak jauh dari lokasi itu. Sebetulnya daerah itu cukup ramai. Banyak sekali orang yang lalu lalang pada waktu siang hari, tetapi pada malam hari sangat jarang sekali orang yang melewati tempat tersebut. Suami istri ini kita sebut saja namanya Riko dan Aisyah. Si Riko membuka bengkel, sedangkan istrinya membantu pada pagi hari menjual makanan di depan bengkel suaminya itu. Sudah berapa lama dia tinggal di situ? Rasa penasaran istri Riko ini akhirnya menggebu-gebu. Apa sih maksudnya? Awas daerah angker. Dia bertanyalah sebagai ibu-ibu biasa kayak orang ngerumpi gitu. Ketika dia lagi belanja untuk membeli sayuran, dia sempat bertanya kepada tetangganya. Bu, itu kenapa sih ditulis awas daerah angker? Memangnya berbahaya ya? Sering banyak kejadian pencurian atau begal begitu ya Bu ya? Tetangga itu melihat Ibu Aisyah sambil berkata, bukan itu. Terus maksudnya? Angker benar-benar angker. Maksudnya banyak makhluk halus gitu Bu? Banyak kejadian gaib? Iya. Dan itu hampir semuanya sudah pernah. Yang benar kata Ibu Aisyah. Benar. Sudahlah kata Ibu Aisyah. Dia pulang dan sempat bercerita kepada suaminya. Aku sempat tanya-tanya. Kan di situ di dekat rumah itu, di dekat rumah yang sebelah sana ada tulisan awas daerah angker. Aku sempat tanya kepada tetangga-tetangga tadi ngerumpi. Kirain angkernya gara-gara banyak begal, pencurian atau apalah. Nggak taunya bener-bener angker Pak. Jadi daerah itu banyak kejadian makhluk halus. Udah nggak usah dipikirin. Yang penting kita udah tahu daerah itu angker. Ya kita jalan aja. Tapi diusahakan kalau misalnya malam hari jangan lewat situ. Memang kebetulan daerah angker itu adalah jalanan untuk memotong. Seperti jalan pintas lah. Jadi kalau misalnya siang hari banyak yang lalu lalang. Dan daerah itu masih banyak pohon-pohon, kebun-kebun. Ada pohon pisang, ada pohon singkong, masih lebat. Sampai suatu saat terjadilah kebakaran hebat di daerah tempatnya Bu Aisyah dan Pak Riko tersebut. Tetangganya sudah mengalami kebakaran yang hebat. Pada waktu itu Bu Aisyah hanya sendirian pada malam hari itu. Sedangkan suaminya sedang pergi. Sedang mencari onderdil di tempat bengkel temannya. Yang tidak terlalu jauh dari rumah Bu Aisyah. Bu Aisyah panik, gimana caranya nih? Supaya api itu tidak menjalar ke tempat bengkelnya. Yang merupakan rumahnya dia juga. Dia berusaha, ayo dong bantu. Untuk memadamkan api.
Dia telepon suaminya, tidak diangkat. Dia telepon berkali-kali, ayo dong Pak angkat, ayo dong Pak angkat. Akhirnya dia memberanikan diri, udahlah, aku tahu tempatnya, aku jemput aja nih, naik motor deh. Supaya bisa kekejar, supaya apinya tidak merambat ke bengkel. Pas dia jalan bawa motor, dia baru ingat, aku kalau misalnya muter gak kekejar ini. Mau gak mau aku harus lewat tempat ini yang ada tulisannya daerah angker. Akhirnya Bu Aisyah tanpa sadar dia memotong jalan melalui daerah angker tersebut yang sepi sekali. Padahal tidak jauh dari lokasi itu ada orang kebakaran dan banyak sekali orang. Pertama kali dia masuk, hawa sudah mulai berbeda. Yang tadi ada kericuhan orang-orang sedang memadamkan api, tiba-tiba hening. Bu Aisyah fokus saja. Di tengah perjalanan tempat itu, dia merasa motornya diam di tempat. Semakin digas, semakin diam. Dia hanya mencium bau seperti ban berputar kencang. Dan akhirnya dia merasa seperti ada yang menahan motor dia sehingga tidak bisa melaju. Ketika dia melihat ke belakang, tahu apa yang terjadi. Ada sosok besar, hitam, memegang motornya dan menahan motornya supaya tidak bisa bergerak. Kaget minta ampun, Masya Allah. Teriak Ibu Aisyah, tolong, tolong. Tapi tidak ada orang yang mendengar. Dia cari tapi tidak bisa. Sambil dia beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada sekitar 2-3 menit. Akhirnya motornya bisa melaju dan dia terjatuh. Buru-buru dia berlari, mendirikan motor tersebut dan langsung menggas motornya supaya cepat keluar dari daerah tersebut. Tiba di tempat bengkel teman suaminya, dia berkata, mana suami saya? Suami udah pulang Bu. Tadi dia dapat kabar kalau rumahnya kebakaran. Iya saya mau jemput, tapi dia udah pulang. Mau tidak mau dia kembali lagi. Dan dia memberanikan diri melewati tempat yang sama. Sebelum dia memasuki daerah tersebut, dia berdoa, ya Allah, tolong jagalah saya. Saya ingin cepat sampai rumah untuk bertemu dengan suami, supaya saya bisa membantu tetangga memadamkan api dan tidak membakar rumah saya. Dia bismillah, dia maju ke daerah tersebut. Tapi apa yang ditemui? Ternyata sosok itu masih menunggu di tempat yang sama. Ibu Aisyah hanya bisa terdiam. Dia tidak bisa melewati tempat tersebut dan dia juga tidak bisa mundur. Karena kalau dia mundur, dia harus memutar lebih jauh. Akhirnya dia memberanikan diri, bismillahirrahmanirrahim, akhirnya dia menerobos masuk. Dan alhamdulillah keluar dari tempat itu dan bertemu dengan suaminya. Tanpa berpikir panjang, dia membantu suaminya menyiramkan air supaya api tersebut padam. Hingga alhamdulillah bengkelnya itu selamat. Tetangganya pun juga tidak terlalu rumahnya terbakar. Ibu Aisyah sempat tidak terpikir tentang hal yang sudah dialaminya.
Sampai besok harinya dia bersih-bersih, dia bercerita kepada suami, "Pak, semalam waktu ada kebakaran, Mama mau jemput Papa di tempat bengkel teman, dan motor Mama ditahan." Ditahan apa? Ditahan makhluk besar hitam. Yang benar. Coba Papa lihat motor. Motor sebelah kanan lecet. Mama terjatuh. Karena motor Mama gas malah nggak jalan-jalan, sampai ngebul karena ditahan. Pas Mama lihat ada sosok hitam seram sekali. Tanpa disadari, ada tetangga dari Bu Aisyah dan Pak Riko ini mendengar, "Ibu ngelewatin tempat ikut tuh ya, yang angker?" "Iya Pak, semalam motor saya ditahan." "Ibu ngeliat?" "Ngeliat Pak." Tetangganya itu bilang, "Tenang aja Bu, bukan hanya ibu yang ngeliat. Hampir semua tetangga-tetangga yang lain juga sudah pernah melihat. Dan saya pun juga pernah mengalami." Banyak cerita yang sudah menemukan makhluk besar itu. Akhirnya Pak Riko bertanya kepada tetangganya, "Daerah itu pada awalnya apa sih? Tempat apa sih?" "Saya memang bukan orang lama ya Pak, tetapi dengar cerita dari orang sekitar, kalau daerah itu memang banyak pada zaman dahulunya buat orang mencari ilmu. Banyak orang melakukan ritual di tempat itu. Sampai akhirnya sekarang terbangunlah sebuah rumah jadi ada perumahan dan lain sebagainya. Tetapi tempat itu masih terjaga. Tempat itu tidak ada yang berani untuk merusaknya atau menjadikan tempat perumahan dan sebagainya. Kita yang sudah mengetahuinya hanya bisa saling menjaga supaya kita tidak diganggu. Akhirnya Pak Riko dan Bu Aisyah menyadarinya bahwa tempat itu benar-benar angker. Dan tulisan itu, "Awas, hati-hati, daerah angker," merupakan hal yang nyata. Saya Ritan, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Ritan, Q Mystery, everyone has story.